Statistik menarik Christian Pulisic bersama Milan. Penampilan impresif Christian Pulisic bersama AC Milan musim ini kembali mendapat sorotan. Dalam laporan pagi ini oleh Andrea Gozzini dari Gazzetta dello Sport, tercatat bahwa Pulisic mencetak 1 gol setiap 219 menit bermain. Statistik ini menunjukkan bahwa sang winger Amerika memiliki kontribusi signifikan dalam lini serang rossoneri. Dengan rata-rata tersebut, secara praktis Pulisic mencetak gol dalam 1 dari setiap 3 pertandingan yang ia jalani, sebuah angka yang cukup mengesankan, terutama untuk pemain yang berposisi sebagai winger. Sejak bergabung dari Chelsea, Christian Pulisic memang langsung nyetel dengan gaya bermain Stefano Pioli sampai dengan Massimiliano Allegri saat ini. Kecepatan, kemampuan mengolah bola, serta insting mencetak gol yang ia miliki membuatnya menjadi salah satu elemen penting dalam skema serangan Milan musim ini. Selain torehan gol, Pulisic juga kerap terlibat dalam proses build up dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Konsistensi performanya membantu Milan tetap kompetitif di berbagai kompetisi yang mereka jalani di musim ini. Cerita haru Yacine Adli demi bertahan di Milan tapi berakhir pahit. Ada kisah menarik yang baru-baru ini diungkap oleh jurnalis Matteo Moretto. Yacine Adli, mantan gelandang AC Milan, ternyata pernah menolak untuk bertahan di Fiorentina demi satu tujuan, yakni kembali memperjuangkan tempatnya di Milan. Padahal di musim lalu Yacine Adli tampil cukup baik saat dipinjamkan ke Fiorentina. Ia mencetak 5 gol dan membuat 7 assist. Banyak yang heran kenapa Fiorentina tidak mempertahankannya. Jawabannya, Yacine Adli sendiri yang minta agar tidak dipermanenkan karena masih ingin berjuang kembali di San Siro. Keinginannya sangat besar, bahkan ia juga menolak tawaran dari klub lain seperti Sassuolo dan Torino. Ia benar-benar ingin kembali berseragam rossoneri. Namun nasib berkata lain, pelatih Massimiliano Allegri ternyata tidak memasukkan Adli ke dalam rencananya musim ini. Milan pun memutuskan menjual Adli secara permanen ke klub Arab Saudi Al Sabab dengan harga sekitar 8 juta euro. Cerita Yacine Adli ini adalah contoh nyata betapa kerasnya dunia sepak bola. Ia menunjukkan loyalitas dan keinginan kuat untuk bertahan di Milan meski akhirnya harus pergi. Meski mimpinya di Milan tidak tercapai, sikapnya patut untuk dihargai. Alasan Allegri masih percaya pada Santiago Giménez. Santiago Giménez belum tampil maksimal bersama AC Milan, tapi pelatih Massimiliano Allegri tetap memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Meski belum mencetak banyak gol, Allegri yakin kualitas Giménez akan terlihat, hanya butuh waktu saja. Setiap kali Giménez bermain, Allegri selalu membelanya. Setelah laga melawan Lecce, ia memuji sang striker, dan saat melawan Bolonya, ia bahkan meminta fans di San Siro untuk memberikan tepuk tangan. Dalam konferensi pers pun Allegri selalu mendukungnya. Padahal banyak yang mulai bertanya, kenapa Allegri terus percaya, padahal hasilnya belum kelihatan. Menurut media La Gazzetta dello Sport, ada kontras besar antara performa Giménez di tim nasional Meksiko dan di Milan. Saat membela Meksiko, ia mencetak gol indah dan bermain tajam. Tapi di Milan, ia terlihat kesulitan. Bahkan digambarkan seperti kanvas kosong di lapangan. Masalah utamanya bukan soal skill. Kualitas Giménez sebenarnya sudah terbukti, tapi kepercayaan dirinya sedang turun. Apalagi sejak musim panas lalu, ia terus dikabarkan akan dijual. Hal itu jelas mempengaruhi mentalnya. Kini Giménez jadi satu-satunya striker murni yang dimiliki oleh Milan. Ia punya tanggung jawab besar dan tekanan yang tidak kecil. Namun dalam dunia sepak bola seringkali hanya butuh 1 gol untuk memecah kebuntuan. Para fans Milan tentu berharap 1 gol itu segera datang dan jadi awal dari kebangkitan Santiago Giménez. Adrien Rabiot senjata baru di lini tengah AC Milan. Adrien Rabiot langsung mencuri perhatian saat menjalani debutnya bersama AC Milan dalam kemenangan atas Bolonya. Meski baru pertama kali bermain, ia langsung menunjukkan betapa penting perannya bagi tim. Pelatih Massimiliano Allegri tampaknya telah menemukan sosok baru yang bisa jadi andalan di lini tengah. Menurut analisis dari jurnalis La Gazzetta dello Sport Luca Biasin, Rabiot punya peran unik. Saat bertahan, ia beroperasi seperti gelandang kiri dalam formasi 4-4-2. Namun saat Milan menyerang, ia bergerak maju ke tengah dan lebih agresif. Pergerakannya yang fleksibel ini membuat lawan kesulitan mengantisipasi.
Allegri juga memberi instruksi khusus kepada Rabiot. Ia diminta untuk menyerang dari sisi kiri dan sering masuk ke kotak penalti, terutama ke tiang dekat, untuk menyambut bola pantul atau umpan silang. Dengan postur tinggi dan fisik kuat, Rabiot jadi ancaman nyata di depan gawang lawan. Bukan cuma saat menyerang, Rabiot juga sangat membantu saat bertahan. Dalam formasi 4-4-2, ia bertugas menjaga sisi kiri, bukan melindungi langsung kotak penalti. Peran ini membantu bek kiri Milan, Pervis Estupiñán, agar tidak terlalu terbebani. Secara keseluruhan, debut Rabiot menunjukkan bahwa ia bukan pemain biasa. Ia tampaknya memang bagian penting dari rencana besar Allegri. Tak heran jika pelatih asal Italia itu kekeh untuk mendatangkan Adrien Rabiot. Torriani dipertimbangkan jadi kiper utama jika Mike Maignan pergi. AC Milan mulai menyiapkan rencana jika Mike Maignan tidak memperpanjang kontraknya. Salah satu opsi paling menarik yang muncul adalah kemungkinan menjadikan kiper muda Lorenzo Torriani sebagai starter utama. Laporan dari jurnalis Luke Cohen menyebutkan bahwa selain Torriani, nama-nama seperti Marco Carnesecchi dan Elia Caprile juga masuk dalam radar Milan sebagai alternatif. Namun di kalangan para fans, Torriani justru mendapat dukungan paling kuat. Para pendukung Rossoneri merasa Torriani layak diberikan kepercayaan lebih. Setiap kali dipanggil untuk bermain, ia selalu menunjukkan performa yang meyakinkan. Tidak heran, ia sudah mulai mendapatkan tempat di hati para fans Milan. Lebih dari itu, Torriani juga pernah mendapat pujian dari salah satu pelatih terbaik dunia, Carlo Ancelotti. Dalam wawancara musim panas lalu, Ancelotti menyebut dirinya terkesan dengan Torriani. Ia bahkan mengatakan sang kiper muda terlihat sangat baik. Komentar yang sangat jarang diberikan kepada pemain seusianya, apalagi dari sosok sekelas Ancelotti. Kini keputusan ada di tangan manajemen Milan. Apakah mereka akan memberikan kepercayaan penuh pada talenta muda seperti Torriani atau mencari pengalaman dari luar seperti Carnesecchi atau Caprile? Rafael Leao pilih latihan sendiri di Milanello saat hari libur. Meskipun seluruh skuad AC Milan tengah menikmati hari libur yang diberikan oleh pelatih Massimiliano Allegri, bintang asal Portugal Rafael Leao justru mengambil keputusan berbeda. Ia terlihat kembali ke pusat latihan Milanello untuk berlatih secara mandiri, menunjukkan komitmen tinggi dan keinginannya untuk segera kembali merumput. Kabar ini dikonfirmasi oleh laporan dari Milanews.it yang menyebutkan bahwa Leao menjalani sesi latihan pribadi pada hari libur tim. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi Rossoneri, mengingat sang pemain sedang dalam proses pemulihan cedera dan kehadirannya sangat dinantikan oleh para fans Milan. Rafael Leao sendiri dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi di dalam dan luar lapangan. Keputusannya untuk tetap berlatih di saat rekan-rekannya beristirahat memperlihatkan tekadnya untuk kembali dalam kondisi terbaik dan membantu tim di momen krusial musim ini. Para penggemar AC Milan tentu berharap pemain berusia 26 tahun itu bisa segera pulih dan kembali memperkuat lini serang tim. Kehadirannya sangat penting untuk menjaga konsistensi performa Milan di kompetisi musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.